Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Thariqat Mukhtabaroh dan tokoh-tokohnya atau ajaran-ajaran Thariqat Mukhtabaroh ini di Indonesia. Setelah kemarin kita membahas tentang apa sih Thariqat itu, kemudian secara umum pemahaman-pemahamannya atau pembahasan Thariqah dalamnya itu ada apa saja. Thariqat ada mursyid, ada murid, ada silsilah, ada itu zikir dan sebagainya. Maka kita di kesempatan kali ini lebih fokus pada aliran-aliran Thariqatnya itu sendiri. Sesuai nggak dengan teori-teori yang sudah kita dapatkan kemarin? Thariqat Mukhtabaroh. Sekilas, Thariqat sebagai sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah telah berkembang sangat pesat. Thariqat bukan hanya sebagai metode pembersih hati dengan zikir, wirid, salawat semata, namun sudah melembaga menjadi lembaga-lembaga formal sufi. Agar terhindar dari ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka kaum sufi mengelompokkan Thariqat menjadi Thariqat Mukhtabaroh dan Thariqat Ghairu Mukhtabaroh. Thariqat Mukhtabaroh adalah Thariqat yang tersambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Thariqat Ghairu Mukhtabaroh adalah Thariqat yang tidak tersambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Thariqat Mukhtabaroh telah banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jadi selain bentuk pembersihan hati melalui wirid, zikir, salawat tadi, Thariqat sudah menjadi sebuah lembaga-lembaga atau aliran-aliran, lebih condong ke aliran atau komunitas-komunitas. Dalam hal ini kaum sufi mengelompokkan menjadi Thariqat Mukhtabaroh dan Thariqat Ghairu Mukhtabaroh. Thariqat Mukhtabaroh adalah Thariqat yang tersambung sanadnya. Jadi ada kemarin kita belajar tentang sanad, itu penting, sanad keilmuan, sanad Thariqat. Maka Thariqat yang sanadnya tersambung sampai Kanjeng Nabi dikatakan sebagai Thariqat Mukhtabaroh. Sedangkan Thariqat yang tidak tersambung sanadnya dengan Nabi maka dikatakan sebagai Thariqat Ghairu Mukhtabaroh. Ciri-cirinya, Thariqat Mukhtabaroh yaitu Thariqat yang tersambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi dan amal-amalnya dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Jadi amalnya harus sesuai dengan syariah, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh menyalahi syariah. Karena Thariqat sendiri ketika dalam konsep tasawuf amali adalah tingkatan kedua setelah syariah. Maka tidak mungkin seorang Thariqat itu tidak sesuai dengan syariah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Jadi yang tadi amalannya tidak sesuai dengan amalannya harus sesuai dengan amalan Kanjeng Nabi dan sesuai dengan syariah. Kemudian di sini apa syarat Thariqat Mukhtabaroh? Syarat adalah silsilah atau sanad. Patokannya sesuai dengan Al-Quran, hadis, serta amalan para sahabat, serta pemberian ijazah dari mursyid satu dengan lainnya. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, kemudian amalan-amalan dari para sahabat. Makanya ketika kita belajar tentang Thariqat Mukhtabaroh, kita akan menanyakan seperti ini. Thariqat kan baru mulai di abad ketiga Hijriah, sedangkan Kanjeng Nabi kan sedo atau tilar di tahun pertama Hijriah. Lah dari masa sekitar 200 atau hampir 300 tahun itu sanadnya dari mana? Tersambungnya dari mana? Ya dari hadis, dari Al-Quran dan juga hadis, serta amalan-amalan para sahabat. Sambungannya ya dari situ, amalan-amalan yang dikerjakan sampai masa tabi'in, seperti itu. Thariqat harus sesuai dengan syariah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dengan diperkuat dengan dalil-dalil. Jadi syaratnya dua tadi, sanad sesuai dengan atau silsilah sesuai dengan Al-Quran, hadis, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Jadi tidak boleh Thariqat itu menyalahi syariah, karena syariah itu fondasinya. Selanjutnya, Thariqat Mukhtabaroh di Nusantara, kita akan menjelaskan 3 terlebih dahulu.
karena ya pembahasannya secara umum mudah sih tinggal dibaca, karena ini konsepnya hanya sekedar pengetahuan saja biar sampean bisa membedakan mana yang tarekat mutabarah dan tarekat ghairu mutabarah. Tapi ketika masuk pada aliran tarekat ini, jujur saya juga belum terlalu memahami karena saya bukan orang tarekat. Maka ketika kita belajar tarekat ya harus pada orang-orang yang memang sudah masuk tahapan tarekat, seperti itu. Ya sebagai pengetahuan saja. Di Indonesia setidaknya ada sekitar 7 yang disebutkan dalam buku ini, buku Akhlak Tasawuf. Akan tapi kita fokusnya pada kesempatan kali ini 3 terlebih dahulu, yaitu Qadiriyah, kemudian Naqsabandiyah, kemudian Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarekat ini berkembang dan berpusat di Irak dan di Syria, yang dilanjutkan oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Mesir, India, Turki, Afrika hingga ke Indonesia. Rata-rata ya dibawa dari tarekat ini dibawa dari para ulama dari Yaman atau Hadramaut, seperti itu. Ajaran-ajarannya itu mementingkan kasih sayang kepada sama makhluk. Jadi kasih sayang kepada makhluk ini dipentingkan, kemudian rendah hati, tidak merasa ujub, merendahkan hati, kemudian menjauhi fanatisme keagamaan maupun politik. Jadi tidak terlalu fanatis, melaksanakan seperlunya, fanatis seperlunya saja, tidak melebih-lebihkan. Kemudian menekankan pada tauhid dan penyucian diri dari nafsu dunia. Ini secara umum sama tarekat, itu fokus pada penyucian dunia. Kemudian melalui taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridho, dan jujur. Amalan-amalannya yaitu wirid, jelas wirid la ilaha illallah sambil berdiri, sambil bersenam. Saya belum menemukan ini contohnya, mengepalkan tangan ke samping, ke belakang, sigap, memutus ingatan dengan yang Allah, kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca istighfar paling sedikit 2 atau 20 kali, sholawat, melafadzkan kalimat la ilaha illallah dengan suara keras sebanyak 140 kali, dikerjakan setelah selesai sholat fardu. Kemudian tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad Bahauddin Al-Uwais Al-Bukhairi, Naqsabandi. Ajaran-ajarannya berpegang teguh pada akidah ahlu sunnah, meninggalkan rusak atau keringanan. Jadi mereka harus memilih sesuatu yang kalau bisa bukan yang ringan, yang berat aja. Contoh menghindarkan dari qadha jamak, terus qasar, kan ini rusak. Jadi kalau bisa meninggalkan dari rusak. Min hukum-hukum yang azimah, senantiasa dalam posisi tetap berhadapan dengan Allah, senantiasa dalam posisi yang tetap berhadapan dengan Tuhan. Jadi selalu mengingat bahwa selalu dilihat oleh Allah. Kemudian senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, zuhud, menyendiri di tengah keramaian serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberikan faedah. Kemudian mengambil faedah dari semua ilmu-ilmu agama, zikir tanpa suara, mengatur nafas tanpa lalai dari Allah, berakhlak dengan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mengatur nafas tanpa lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam setiap hembusan nafas, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya zikir ism al-ladzat, yaitu mengingat Allah dengan mengucapkan namanya berulang-ulang dalam hati ribuan kali. Kemudian zikir tauhid, zikir mengingat keesaan Allah sendiri. Kemudian zikir muhasyafah, dimulai dengan membaca zikir dan menyebut nama Allah sebanyak 5.000 kali. Zikir latif, yaitu zikir tingkat kedua setelah murid mengucapkan perasaannya waktu mengucapkan zikir, maka mursyid menaikkan zikirnya menjadi 7.000. Jadi awal-awalnya zikir musyafaat adalah zikir awal, kemudian zikir latif kedua,
kemudian di zikir nafi isbat, zikir tingkat ketiga membaca la ilaha illallah, seperti itu sampai. Jadi ada standarnya amalan-amalannya, berapa kali, berapa ribu kali dalam sehari ya, seperti itu. Nah ini contohnya. Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat yang didirikan oleh seorang sufi besar asal Indonesia, yakni Syekh Ahmad Khatif As-Sambashi. Jadi ini memadukan antara tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah. Ya. Ajaran-ajarannya tentang kesempurnaan suluk, yaitu keyakinan bahwa kesempurnaan sufi yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui 3 dimensi, yaitu keimanan, Islam, iman, dan ihsan. 3 term ini merupakan rangkaian ajaran yang dikenal dengan sebutan syariah, tarekat, dan hakikat. Iman, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian adab seorang murid pada mursyidnya. Karena dalam hal ini adab sebagai apa? Sebagai cara untuk melestarikan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Zikir tentunya. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dikenal dengan tarekat zikir. Kemudian murakab, yaitu latihan psikologi menahan keyakinan mendalam bahwa ibadah seorang hamba dilakukan dengan penuh kesadaran seolah-olah mereka melihat Allah. Jadi zikir seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini mungkin di sekeliling kita ada Al-Hikmah, itu masuk dalam aliran Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Bacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada keterangan yang kurang jelas, karena dalam hal ini ketika kita belajar tentang tarekat ini tentang pengetahuan saja. Sekiranya sampean bisa membedakan ketika sampean diajak suatu saat, misalkan diajak temen, ayo ikut ini, ayo ikut ini, sampean bedakan dulu apakah ini muhtabaroh atau ghairu muhtabaroh, misalkan seperti itu. Tapi bagi saya sendiri, ketika saya sendiri syariahnya juga kurang mantap, misalkan apa sunai barang durung, dikira kadang lali, tahajud lali, poso Senin Kamis lali, ya saya belum berani masuk dalam tahapan tarekat seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.